Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan bagian kedua. Literasi keuangan dasar. Uangmu bukan musuhmu, tapi kamu harus tahu cara kerjanya. Literasi keuangan itu penting. Literasi keuangan bukan tentang menjadi ahli ekonomi, analis finansial, atau orang yang selalu membicarakan uang. Literasi keuangan adalah kemampuan dasar untuk memahami, mengelola, membuat keputusan yang cerdas tentang uang dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, tingkat literasi keuangan masih sangat rendah. Bukan karena orang-orang tidak cerdas, tapi karena tidak ada yang pernah mengajari secara sistematis dan praktis. Akibatnya banyak orang dewasa yang bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi kondisi finansialnya tidak bergerak kemana-mana. Bagian ini bukan tentang cara cepat kaya atau tips investasi yang viral. Ini tentang pembangunan pemahaman yang solid tentang cara kerja uang. Pemahaman yang akan membantumu membuat keputusan finansial yang lebih baik, menghindari jebakan yang sudah menjebak banyak orang, dan membangun kondisi finansial yang lebih stabil secara bertahap dan berkelanjutan. Yang pertama, cara kerja uang yang sebenarnya. Bagaimana cara kerja uang itu? Uang adalah alat tukar yang mewakili nilai. Nilai dari waktu, tenaga, keahlian, atau aset yang kamu miliki. Memahami uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir, adalah pergeseran cara pandang yang sangat penting. Karena ketika uang diperlakukan sebagai tujuan akhir, orang cenderung mengejarnya dengan cara apapun tanpa mempertimbangkan apakah caranya benar dan apakah hasilnya akan bertahan. Ada 3 konsep dasar tentang cara kerja uang yang perlu kamu pahami sebelum bisa mengelolanya dengan baik. Pertama, nilai waktu uang. Uang yang kamu miliki hari ini lebih berharga dari jumlah yang sama di masa depan. Karena uang hari ini bisa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kedua, inflasi daya beli uang berkurang seiring waktu. Artinya, menyimpan uang tanpa menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu sama dengan membiarkannya perlahan kehilangan nilainya. Ketiga, compound effect. Pertumbuhan yang konsisten dari investasi atau kebiasaan finansial yang baik akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar dari yang terlihat di awal karena efek penggandaan yang bekerja seiring waktu. Orang yang tidak mengelola uangnya akan selalu dikelola oleh kurangnya uang. Uang adalah alat, tujuannya adalah nilai dan manfaat yang dihasilkannya. Uang yang diam akan kehilangan nilainya karena inflasi. Uang yang dikelola dengan benar akan tumbuh karena compound effect. Keputusan finansial kecil hari ini berdampak besar pada kondisi finansial 10 tahun ke depan. Yang kedua, buku kas pribadi yang sederhana. Ini penting. Kamu tidak bisa mengelola apa yang tidak kamu ukur, dan kamu tidak bisa mengukur kondisi keuanganmu tanpa mencatatnya. Buku kas pribadi adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam literasi keuangan praktis. Bukan aplikasi canggih. Kadang ada orang bergantung dengan aplikasi. Ya bagus aplikasi, tapi yang penting kamu punya catatan offline. Karena kalau ada apa-apa, blackout kayak di Sumatera itu, ya listrik mati, internet mati, habis lah. Ya, tidak bisa akses data. Ya. Jadi harus ada arsip ya, cadangan.
Bukan spreadsheet rumit, tapi sistem pencatatan sederhana yang bisa dijalankan konsisten setiap hari dengan waktu tidak lebih dari 5 menit. Ingat konten saya, kalau ada sesuatu pekerjaan kamu cicil itu lebih baik. Banyak orang menghindari mencatat keuangan karena takut dengan apa yang akan mereka temukan, bahwa pengeluarannya ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Atau bahwa uangnya selama ini pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi justru kejujuran ini yang merupakan titik awal dari semua perbaikan. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu akui. Nah ini ya, jadi di sini ada format buku kas harian yang sederhana. Nah, seperti ini ya, bisa ditulis pemasukan, pengeluaran. Kalau kalian misalnya tidak bisa nulis di buku tulis, kalian bisa beli langsung buku kas itu. Ya. Kategori pengeluaran yang disarankan. Ada kebutuhan wajib seperti makan, transport, sewa, listrik, air, hutang dan cicilan, semua kewajiban finansial yang sudah ada, tabungan dan investasi yang langsung disisihkan di awal, sedekah dan zakat, kewajiban dan kebaikan finansial, pengembangan diri, buku, kursus, pelatihan, gaya hidup, hiburan, makan di luar belanja non-wajib, lain-lain, pengeluaran yang tidak masuk kategori di atas. Itu kalau dicatat, bagus, kamu bisa tahu uang ngalirnya kemana. Nah, sekarang latihan, minggu pertama. Selama 7 hari ke depan, catat setiap pengeluaran tanpa terkecuali. Tidak perlu menilai dulu apakah pengeluaran itu baik atau buruk. Hanya catat. Di akhir minggu, lihat kemana uangmu pergi. Kemudian yang ketiga, budgeting bulanan. Yang realistis. Budget bukan penjara finansial. Budget adalah rencana tentang bagaimana kamu akan menggunakan sumber daya yang kamu miliki untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Budget yang baik bukan budget yang ideal di atas kertas, tapi tidak bisa dijalankan dalam kenyataan. Budget yang baik adalah realistis dengan kondisimu sekarang. Cukup fleksibel untuk menghadapi hal tak terduga dan secara bertahap mendorongmu ke kondisi yang lebih baik. Prinsip dasar budgeting yang paling penting adalah alokasikan dulu sebelum dibelanjakan. Begitu penghasilan masuk, langsung bagi ke pos-pos yang sudah ditentukan. Sebelum uang itu sempat tersedot oleh pengeluaran spontan. Bukan menunggu sisa di akhir bulan untuk ditabung. Karena sisa hampir selalu nol. Sistem alokasi penghasilan yang disarankan, ini saran dari saya, tapi kalian bisa bagi berapa persen. Kalian atur sesuai kemampuan Anda. 20% tabungan dan investasi prioritas pertama, ini yang pertama disisihkan begitu gaji masuk, pindahkan ke rekening terpisah. Anggap tidak ada, ini adalah gajimu untuk masa depan. 10% sedekah dan zakat, bukan pengeluaran, ini adalah investasi akhirat dan pembersih rezeki, dikeluarkan di awal, bukan dari sisa. Nah, ini saran saja, tapi kalian bagi sendiri nanti. Bisa kalian atur. 50% kebutuhan wajib, makan, tempat tinggal, transport, tagihan. Jika kebutuhan wajibmu melebihi 50%, ini sinyal bahwa ada yang perlu disesuaikan. 20% gaya hidup dan lain-lain. Ini yang tersisa, bukan pertama digunakan. Jumlahnya mengikuti sisa setelah 3 pos di atas terpenuhi. Catatan penting, jika ada hutang yang harus dibayar, cicilan hutang masuk ke pos kebutuhan wajib dan mengurangi jatah gaya hidup. Ini adalah konsekuensi dari hutang yang perlu diterima dengan sadar sambil bekerja keras untuk melunasinya. Nah, nanti kalian bagi, saya bagi 4 bagian atau 5 bagian atau 6 bagian, kalian atur sendiri pembagiannya. Ini hanya sekedar contoh saja.
harus ada investasi untuk dunia dan investasi untuk akhiratnya. Untuk kebutuhan infak dan lain-lain, kebutuhan rumah, belanja. Ya. Yang keempat, dana darurat membangun dari nol. Dana darurat adalah uang yang disisihkan khusus untuk kondisi yang tidak terduga dan mendesak. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak yang memerlukan biaya besar, kerusakan kendaraan atau peralatan penting, atau kondisi darurat lain yang tidak bisa ditunda. Tanpa dana darurat, setiap kejadian tidak terduga akan memaksamu mengambil hutang, yang kemudian menambah beban finansial yang sudah ada, dan membuatmu semakin sulit untuk keluar dari kondisi yang menekan. Banyak orang menunda membangun dana darurat karena merasa kondisi keuangannya belum memungkinkan. Tapi justru orang yang kondisi keuangannya paling mepet adalah yang paling membutuhkan dana darurat. Kuncinya adalah memulai dari yang sangat kecil, bahkan 50.000 per minggu. Yang konsisten akan menjadi 2.600.000 dalam setahun. Bukan jumlah yang besar, tapi jauh lebih baik dari nol. Jadi dimulai ya. Harus memulainya. Target minimal dana darurat 3 bulan total pengeluaran bulananmu. Target ideal 6 bulan total pengeluaran bulananmu. Simpan di rekening terpisah yang tidak terhubung dengan kartu ATM harian. Kalau tidak bisa disimpan di rekening, bisa disimpan di kotak sendiri ya, di lemari khusus atau di box khusus. Label rekening ini secara mental, ini bukan uangku, ini uang daruratku. Jika terpakai karena darurat nyata, prioritaskan mengisinya kembali sebelum hal lain. Kalau misalnya terpaksa dipakai, maka kalian tulis sebagai hutang kotak darurat. Nah ini ya. Yang kelima, aset dan liabilitas, versi praktis. Konsep aset dan liabilitas adalah salah satu konsep paling transformatif dalam literasi keuangan dan salah satu yang paling disalahpahami. Dalam konteks keuangan pribadi, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang atau yang nilainya bertambah seiring waktu tanpa kamu harus terus mengeluarkan uang untuknya. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu secara rutin atau yang nilainya berkurang seiring waktu. Motor barumu adalah liabilitas. Setiap bulan ia meminta bensin, servis, dan cicilan. Skill yang kamu kuasai dan bisa dijual adalah aset. Ia menghasilkan penghasilan tanpa memerlukan biaya operasional yang signifikan. Tabungan yang menghasilkan bunga adalah aset kecil. Konten yang kamu buat yang menghasilkan penghasilan pasif adalah aset. Hutang konsumtif adalah liabilitas murni. Orang yang secara finansial maju adalah orang yang secara konsisten dan sadar menambah aset sambil mengurangi liabilitas. Tapi bunga riba itu aset sekaligus dosa ya. Jadi saya tidak sarankan. Jadi tambah aset dengan cara yang benar ya. Kemudian audit aset dan liabilitas pribadimu. Jadi apa aset yang kamu miliki? Kalian tulis. Kemudian liabilitas yang saya miliki saat ini apa aja bisa kalian tulis. Aset yang ingin saya bangun dalam 1 tahun ke depan itu apa? Liabilitas yang ingin saya kurangi dalam 1 tahun ke depan itu apa? Nah, yang keenam, mengenali jebakan finansial. Jebakan finansial adalah situasi atau produk yang terlihat menguntungkan di permukaan, tapi menyembunyikan risiko atau biaya yang jauh lebih besar di baliknya. Jebakan ini sangat efektif karena ia dirancang untuk menyerang titik kelemahan psikologis yang sudah kita bahas. Keinginan untuk segera kaya, ketakutan ketinggalan, ketidaktahuan tentang cara kerja uang, dan tekanan dari orang-orang di sekitar. Ini yang paling umum ya. Orang yang sudah memiliki literasi keuangan
dasar yang cukup kuat tidak mudah jatuh ke jebakan ini, karena mereka bisa melihat tanda bahayanya lebih awal. Di sini ya, ada pinjaman online berbunga tinggi. Tanda bahaya, proses sangat mudah dan cepat, tidak ada syarat ketat. Bunga tidak dijelaskan dengan jelas di awal. Prinsip, jika proses meminjam terlalu mudah, biaya konsekuensinya sangat berat. Investasi dengan return tidak masuk akal. Tanda bahaya, menjanjikan return tetap pada yang sangat tinggi di atas 10% per bulan. Tidak ada penjelasan jelas tentang dari mana return itu berasal. Tekanan untuk segera bergabung. Prinsip, tidak ada investasi tanpa risiko. Dan tidak ada return tinggi tanpa risiko tinggi. Skema multi-level marketing yang tidak sehat. Tanda bahaya, fokus utama pada rekrutmen anggota, bukan penjualan produk nyata. Penghasilan mayoritas berasal dari uang anggota baru, bukan dari penjualan. Prinsip, jika model bisnisnya tidak bisa berjalan tanpa terus merekrut orang baru, itu bukan bisnis yang berkelanjutan. Kalau anggotanya habis, ya sudah, uangnya ikut habis. Lain cerita kalau produk ya. Kartu kredit yang tidak terkendali. Tanda bahaya, membayar hanya minimum payment setiap bulan. Menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kemudahan pembayaran. Prinsip, kartu kredit adalah alat yang berguna hanya jika bisa dilunasi penuh setiap bulan. Ketujuh, ringkasan dan komitmen bagian 2. Yang sudah dipelajari di bagian 2 ini, 3 konsep dasar cara kerja uang, nilai, waktu, inflasi, dan compound effect. Cara membuat dan menjalankan buku kas pribadi yang sederhana, sistem alokasi penghasilan yang realistis dan terstruktur, cara membangun dana darurat dari kondisi apapun, perbedaan aset dan liabilitas dalam konteks kehidupan nyata, cara mengenali 6 jenis jebakan finansial yang paling umum. Ini topik bagian kedua. Kemudian kalian buat komitmen sendiri, satu kebiasaan finansial yang akan saya mulai minggu ini, jumlah yang akan saya sisihkan, dan target dana darurat kapan saya akan mulai membangunnya. Ini harus dicicil dari sekarang ya. Kalau kalian sudah tahu materi ini, kalian bisa terapkan sedikit demi sedikit. Ini akhir dari bagian kedua. Kalau kita lanjut ke kebiasaan dan rutinitas produktif. Apa sebenarnya kebiasaan orang sukses, orang kaya itu apa? Itu mereka memiliki kebiasaan. Mereka bukan hanya pintar dalam literasi keuangan, tapi mereka juga membuat produktivitas atau rutinitas yang positif. Sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.